Dan yang kedua, kelompok keluarga Herodes yang disebut Herodian. Herodian itu adalah keluarga keturunan Herodes Agung. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama yang katanya lulusan S3 itu, tapi dalam presentasinya tidak pernah menampilkan sumber-sumber primer, hanya dari Google. Nah, kali ini Lord Google, Ustadz Kainama ini dipermalukan oleh Google itu sendiri. Jadi yang menjadi rujukan kini justru menyerang balik. Kira-kira begitulah ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jadi Farisi itu tidak suka karena dikomplain, dibuka semua kartu matinya oleh Yesus karena mereka korup, sebagian saja, tidak semua. Ya. Dan yang kedua, kelompok keluarga Herodes yang disebut Herodian. Herodian itu adalah keluarga keturunan Herodes Agung. Sekali lagi, yang di Markus 3 ayat 6 ini, Herodian itu adalah anggota keluarga atau keturunan dari Herodes Agung. Ya, baik ya, sudah ya. Seharusnya kalau pendengar Ustadz Kainama ini orang pintar, pasti dia langsung cek di Google. Karena Ustadz Kainama selalu mengajarkan untuk memakai Google sebagai rujukan. Ketika mendengar nama Herodian, begitu ya, seharusnya mereka langsung cek, benar nggak Herodian ini adalah keturunan dari Herodes Agung? Ya, dia tadi itu mengutip ayat Alkitab di dalam Markus 3 ayat 6. Sebenarnya, dalam perjanjian baru itu ada 3 kali nama Herodian ini disebut. Sebenarnya siapakah mereka? Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesianya aja itu sudah jamak ya, orang-orang. Berarti ini lebih dari satu. Ini adalah satu kelompok atau perkumpulan atau organisasi. Nah, kalau kita melihat di Google, seperti yang seringkali Ustadz Kainama sampaikan, bahwa Google adalah rujukan yang sahih menurut dia. Nah, benarkah Herodian ini adalah keturunan dari Herodes? Mari kita klik di Google ya, nama Herodian. Saya tadi sudah cek di beberapa kamus. Saya punya buku seperti di ensiklopedia juga sudah saya cek. Dan saya lebih tertarik untuk menggunakan Google ini ya, karena Ustadz Kainama ini seringkali memakai Google sebagai rujukan. Nah, di sini sudah muncul, Herodian adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya, yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Seperti kaum Saduki, golongan Herodian adalah sebuah partai politik yang berorientasi pada kepentingan politik. Perbedaan antara keduanya, kaum Saduki masih memiliki landasan religius, sedangkan golongan Herodian hanya tertarik pada motif politik. Jadi, orang-orang Herodian atau kelompok Herodian ini bukan anak dari Herodes, melainkan pengikut setia Herodes. Mereka ini semuanya adalah orang-orang Yahudi juga. Tapi kepentingan mereka, orientasi mereka hanya dalam bidang politik, bukan agamawi atau keagamaan. Jadi begitu ya. Herodian itu ternyata kelompok atau organisasi atau partai politik, bukan keturunan dari Herodes. Walah, gitu loh ya, katanya S3. Dan ya kok mau orang-orang itu dibohongi kalau Ustadz Kainama ini katanya pintar. Ya padahal salah. Nggak ada di dalam struktur silsilah keluarga Herodes itu ada nama Herodian. Karena memang bukan anak, itu bukan keturunan. Sekali lagi itu organisasi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di situ ada struktur silsilah dari keluarga Herodes. Tidak ada. Di situ disebutkan ada nama Herodian. Tapi yang ada adalah
Herodias. Nah, kalau Herodias, saya percaya bahwa ini adalah keturunan dari Herodes. Tapi Herodian bukan. Beda loh ya. Bisa membedakan antara Herodian dengan Herodias. N dengan S. Tapi yang dibaca Ustadz Kainama tadi di dalam Markus 3 ayat yang ke-6 itu jelas-jelas. Di situ bunyinya Herodian, bukan Herodias. Itu ya. Jadi di sini kita tahu kualitas Ustadz Kainama ini yang katanya lulusan S3. Ternyata S3 dari Google. Oke, terima kasih. Semoga ini memberkati kita, mencerdaskan kita, sekaligus menghibur kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.